buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, gimana kabarnya hari ini? Baik? Oke, sebelum mulai belajar hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Gimana kabarnya teman-teman? Baik? Ada yang sakit? Nggak ada ya? Ada yang sariawan? Sariawan gimana rasanya sariawan? Malas bicara. Ya, nggak bicara nih teman-teman, ngomong bicara nih. Kalau malas bicara berarti tidak mengeluarkan kalimat, tidak mengeluarkan diem aja gitu ya. Nah, teman-teman yang siap nih, yang nggak sariawan, pasti berbicara ya. Ngobrol dengan teman berbicara, mau beli jajan berbicara, mengeluarkan kata, mengeluarkan kalimat. Nah, kadang kalimat yang kita keluarkan itu atau orang lain keluarkan kadang ribet sehingga sulit untuk kita pahami. Maknanya itu gimana ya? Nah, karena kadang ribet, kadang susah untuk dipahami sehingga menimbulkan kesalahpahaman. Nah, untuk mengurangi kesalahpahaman itu kita harus mempelajari mengenai kalimat. Hari ini kita akan membahas materi UTBK yang berhubungan dengan kalimat yang kita gunakan sehari-hari, yaitu kebahasaan. Nah, tes UTBK yang mengandung kebahasaan ini apa ya? Ada yang mana? Ya, apa? Betul sekali, PPU dan PPM. Apa itu PPU? Iya, pengetahuan, pemahaman umum. Kalau PPM? Ya, pemahaman baca dan menulis. Nah, hari ini kita akan membahas materi PPU dan PPM, khususnya kalimat efektif dan kalimat inti. Nah, kedua materi ini seringkali keluar dalam dua tugas tersebut. Oke, langsung saja kalian buka soal yang sudah Kanva kirim ya. Oke, Kanva beri waktu 2 menit untuk mengerjakan 2 soal. Sanggup? Sanggup ya. Oke. Sudah? Oke, langsung saja kita bahas. Oke, tadi kalian menemukan soal yang memberikan efektif. Nah, sebelum kita bahas, kita bahas dulu ya, kalimat efektif itu apa? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang efektif. Yang pertama nih, syarat kalimat efektif itu polanya, subjek, dan predikat. Pola dasarnya. Nah, tidak diawali preposisi. Preposisi itu apa? Kata depan. Contohnya, dengan, dalam, di, dan sebagainya. Gitu. Kemudian ada kesetaraan ditandai dengan adanya konjungsi. Konjungsi dan atau salah satu ya. Kemudian kehematan. Hemat, kata-kata yang digunakan dalam kalimat itu hemat, tidak bertele-tele, tidak terdapat pengulangan kata yang maknanya sama. Oke, itu mengenai kalimat efektif. Kemudian yang kedua, kalian tadi menemukan mengenai kalimat inti. Kalimat inti. Nah, kalimat inti syaratnya atau cara menentukannya yang pertama, kita harus menentukan dulu subjek, predikat pada kalimat tersebut. Kemudian kita menggunakan keterangan tambahan, namanya juga inti, jadi nggak ada embel-embel lengkapnya keterangan gitu ya, jadi hanya intinya saja. Kemudian tidak mengubah makna. Nah, walaupun inti, tetapi maknanya masih mewakili dari kalimat itu. Oke, kita bahas langsung. Yang pertama dulu ya, yaitu tugas PPU. Soal yang kedua yaitu kalimat yang tidak efektif. Oke, kalau ada soal yang semacam ini, kita langsung saja fokus pada opsinya. Tidak usah terlalu fokus pada bacaannya, walaupun bacaannya panjang, kita langsung ke opsinya saja. Yang di opsi adalah ada kalimat berapa saja. Kita fokus pada kalimat itu. Oke, yang kalimat satu. Pernahkah kamu teringat suatu kenangan? Oke, kalau suatu kenangan berarti yang sudah pernah kita lewatkan. Kemudian peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Nah, peristiwa yang terjadi pada masa lalu maknanya sama ya dengan
suatu kenangan. Nah, ini termasuk pemborosan nih. Nah, ini pemborosan nih. Oke, kemudian ketika mencium suatu lagi, suatu bau atau mencicipi suatu makanan. Nah, ini juga termasuk pemborosan. Padahal bisa kita singkat dengan misalnya nih, pernahkah kamu teringat pada peristiwa yang terjadi ketika mencium bau atau mencicipi makanan? Itu lebih efektif. Jadi bisa disimpulkan bahwa kalimat nomor satu ini tidak efektif. Langsung ada jawabannya nih. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kita bahas dulu opsi yang lain. Kenapa mereka bisa disebut kalimat efektif? Yang pertama, yang kalimat kedua, yang opsi B, ternyata ada istilah yang menggambarkan kondisi ini. Oke, ternyata ada istilah. Nah, ini berarti ada istilah yang menggambarkan berarti predikat. Dan ini adalah lengkapnya. Jadi ini termasuk efektif ya. Lanjut, yang paling nomor 3, efek cross merupakan protein subjek ini kemudian ini lengkapnya. Jadi termasuk kalimat efektif. Ini yang tidak. Tapi kemudian kalimat nomor ini muncul karena efek. Efek ini berarti subjek muncul itu predikat karena ini adalah keterangannya. Nah, kemudian pada kalimat ini ditemukan tanda hubung seperti ini. Nah, ini merupakan tanda untuk menghubungkan klausa ya. Jadi masih termasuk efektif. Kemudian kalimat yang kelima, oleh karena itu menunjukkan konjungsi antar kalimat yang membedakan adanya sebab arti. Kemudian ketika mencium suatu bau, nah ini juga efektif ya. Saya simpulkan nomor 2 ini. Kalimat yang tidak efektif, kalimat nomor bisa aman. Oke, lanjut nomor 3. Coba minta tolong Mbak Ina dibaca ya nomor 3. Ya, oke, klausa yang tidak tepat. Oke, klausa masih ingat apa itu klausa? Iya, gabungan kata yang mempunyai predikat. Oke, nah klausa yang tepat itu salah satu cirinya atau salah satu tandanya, syaratnya itu terdiri dari kata yang salah. Misalnya kalau dari verba, ya verba semua. Kalau verba aktif semua, pasif semua. Kemudian nggak bisa misalnya ada verba atau kata kerja, terus kemudian ada lawannya kata benda, kemudian ada verba misalnya ini aktif, ini pasif. Nah, ini yang disebut tidak tepat. Ini tidak tepat, ini yang tepat. Oke, kita analisis satu persatu. Dari nomor 1 yaitu memancing emosi diskusi menjadi keruh atau reaksi negatif didapatkan dari orang lain. Oke, dari sini kita sudah mengetahui bahwa ini verba aktif, ini verba, kemudian verba pasif. Oke, kita berarti mencari yang setara ya. Oke, kita mulai dari opsi A, memancing emosi. Diskusi dibuat keruh. Oke, berarti dia ini verba pasif, ini verba aktif. Kemudian reaksi muncul dari orang lain. Ini tidak tepat ya. Lanjut, memancing emosi, memerlukan tentang diskusi atau mendapatkan tentang reaksi. Oke, tentang merupakan salah satu konjungsi yang menyatakan
sama sekali tidak sesuai dengan kalimatnya, maknanya jadi rancu, tidak sesuai, gitu ya. Ya, tidak tepat karena apa? Tidak sesuai dengan maknanya itu tidak sesuai, makna tidak sesuai dengan kalimatnya. Kemudian yang B, memancing emosi, mengeluarkan diskusi, mendapatkan reaksi negatif. Nah ini verba aktif, kemudian bisa dikatakan B tepat karena verba aktif semua dan sesuai dengan kalimatnya. Oke, yang E, emosi, diskusi, dan reaksi negatif akan dimancing. Nah, yang ini tidak tepat karena susunan klausanya tidak jelas. Emosi, diskusi, dan reaksi negatif baru keterangannya atau baru pelengkapnya. Jadi maknanya itu tidak jelas, gitu ya. Oke, bisa dipahami? Oke semua, kita lanjut ke PPM, pemahaman bacaan dan menulis. Oke, pada PPM tadi muncul soal mengenai kalimat ini, ya. Sebelumnya kita sudah bahas kalimat ini itu kalimat yang memuat pokok dari kalimat. Nah, cara menentukannya kita menentukan dulu subjek predikat. Nah, jadi salah satu cirinya hanya terdiri dari subjek predikat. Ada syarat lagi yaitu bukan inversi. Inversi itu apa? Predikat subjek. Dia harus subjek predikat. Kemudian tidak ada perluasan. Jadi cara menentukannya menghilangkan keterangan tambahan. Namanya juga inti. Tidak ada penjelasan yang lain. Jadi fokus ke inti, gitu ya. Ya. Kemudian tidak mengubah makna walaupun intinya, tetapi masih mewakili kalimat yang panjang. Oke, kita bahas langsung ya. Nomor 2. Kalimat inti pada kalimat nomor 7. Oke, coba dibaca dulu. Nggak lala. Oke, kita analisis fungsi jabatan. Ini menunjukkan keterangan ya, keterangan waktu ya. Kemudian ya, subjeknya mana nih? Ada yang tahu subjeknya? Bisa menunjukkan subjek? Iya, keyakinan bahwa lipstik adalah produk khusus yang tidak umum digunakan untuk wanita. Keyakinan sampai wanita merupakan. Nah, tapi inti dari subjek ini merupakan keyakinan. Inti ya. Kemudian disebabkan oleh konstruksi sosial dan strategi pemasaran. Apa ini? Ya betul. Tetapi disebabkan oleh konstruksi sosial dan strategi pemasaran. Penjelasnya, jadi untuk inti dari predikatnya disebabkan. Oke, kemudian yang ditargetkan konsumen perempuan ini merupakan penjelas. Oke, dari sini kalian pasti bisa menentukan kalimat ini. Keyakinan sebagai subjeknya disebabkan predikat. Nah, di opsi jawaban tidak ada pilihan keyakinan disebabkan. Tidak ada ya. Ada tambahan lagi yaitu disebabkan konstruksi dan strategi. Kenapa dipilih konstruksi dan strategi? Nah, karena ini merupakan konstruksi dan strategi merupakan inti dari rasa konstruksi sosial. Inti dari rasa konstruksi sosial. Nah, strategi pemasaran. Inti dari rasa ini strategi gitu ya. Jadi harus tahu intinya. Jadi bisa disimpulkan bahwa
Kalimat inti kalimat nomor 7 pada nomor 2, keyakinan disebabkan konsumsi dan start. Aman? Gimana tadi? Betul? Oke. Lanjut nomor 3, silahkan baca. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut pembahasan bersama ya. Namun ini merupakan konsumsi. Kemudian mengkonsumsi beras flora. Mengkonsumsi beras flora merupakan subjek. Dianjurkan merupakan dalam jumlah yang tidak berlebihan keterangan agar tidak menyebabkan efek samping. Keterangan juga seperti bertemu dan diare. Keterangan juga kita bisa menyimpulkan mengonsumsi beras flora. Inti dari subjek ini yaitu mengkonsumsi. Intinya kemudian ini beras dan juga minyak. Nah, berarti untuk keterangan dalam jumlah yang tidak berlebihan ini keterangan cara ya. Nah, agar tidak menyebabkan agar berarti keterangan. Kemudian seperti perlu dan tidak ada keterangan contoh ya. Nah, keterangan-keterangan tidak perlu diikutkan. Jadi kalimat inti dari nomor 3 yaitu mengonsumsi dianjurkan. Seperti itu. Oke, pembahasan hari ini selesai. Bisa disimpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini? Ya, kalimat efektif dan kalimat inti. Kalimat efektif itu polanya subjek, logika, kemudian kehematan, kemudian ada kesetaraan. Nah, kemudian kalau kalimat inti terdiri dari subjek dan predikat, bukan merupakan kalimat inversi. Kemudian tidak ada perluasan dan tidak mengubah makna dari kalimat. Oke, sip. Sekian untuk hari ini. Semoga bisa memberi pencerahan untuk menentukan soal UTBK utamanya PPUD dan PPUD. Oke, sekian. Doa kita dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum.